Latihan pertama untuk mencari ikhlas itu latihan bertanya. Latihan apa? Bertanya kepada siapa? Kepada diri. Nanyanya apa coba? Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Ini lebih cepat 5 menit mulainya ya. Jadi saya kaget sudah dipanggil ternyata. Alhamdulillah, nggak liburan nih Bu, Pak? Hah? Belum. Di sini aja. Masya Allah. Di saat sebagian sudah jalan-jalan, liburan, nih ibu-ibu solehah masih datang ke majelis taklim. Tanggal 2, oh ternyata itu alasannya ya. Jadi kalau tanggal tua di masjid aja gitu ya Bu. Macet ya Bu ya. Memang sebaik-baiknya healing itu majelis ilmu. Sepakat nggak Bu? Boleh, jalan-jalan boleh. Tapi jangan lupa juga berwisata hati. Perjalanan yang paling penting itu bukan jalan keluar. Tapi jalan kemana? Jalan ke dalam. Ada jalan keluar, ada jalan ke dalam. Banyak orang sibuk mencari jalan keluar, tapi lupa mencari jalan ke dalam. Padahal kaidah hidup tuh begini Bu. Ini penting, sering saya sampaikan. Kaidah hidup itu, the only way out is in. Saya suka kalimat itu. Coba diulang, gimana Bu? The only way out is in. Apa artinya? Satu-satunya jalan keluar itu adanya di mana? Jadi Bu, apapun Anda mau cari solusi atas persoalan apapun, persoalan keuangan, persoalan hubungan, macam-macam, kita nggak akan ketemu jalan keluar sebelum kita mulai dulu dari dalam. Yang perlu kita ubah pertama kali itu apa-apa yang ada di dalam, bukan yang di luar Bu. Banyak orang sibuk mengubah yang di luar, tapi lupa sungguh-sungguh mengubah apa-apa yang ada di dalam. Padahal kata para ulama, kaidahnya itu gimana? Saat seorang hamba itu betul-betul sungguh-sungguh berbenah memperbaiki apa-apa yang tidak nampak, maka Allah akan perbaiki apa-apa yang nampak. Ketika seorang hamba itu memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan bikin rapi hubungannya dengan sesama manusia. Jadi segala perubahan itu selalu dimulai dari dalam. Hadir di majelis ilmu ini Bapak Ibu, upaya kita untuk berbenah apa-apa yang ada di dalam. Betul ya? Karena itu peperangan terbesar dalam hidup. Peperangan yang perlu kita menangkan Bu.
Ada istilah lain begini, the greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Coba diulang, Bu. The greatest war of all, peperangan yang paling hebat itu bukan di luar, tapi di mana? In the silent chamber of the heart. Di ruang sunyi di dalam hati Anda. Jadi kita nggak bisa menang di luar sebelum kita menang di dalam. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat populer dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau itu baik-baik semuanya, kalau itu buruk-buruk semuanya. Segumpal daging itu adalah your heart, al-qalbu. Jadi kita datang ke sini Bapak Ibu, kita niatin untuk ngebenahin hati kita. Karena kalau ini baik, insya Allah yang lain baik. Amin. Ya, pinjam tangan kanannya, usap-usap sebelah kanannya. Ya, sebelah kanannya diusap. Ikuti kata-kata saya, berikan doa terbaik. Saudaraku, mudah-mudahan wasilah pagi hari ini Allah berkahi hidup kita. Allah lapangkan dada kita. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian yang sebelah kiri, usap lagi. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Makasih ya, sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis dulu buat kanan kirinya, silakan. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang juga sering saya kutip, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apa artinya? Kalau kita berkumpul seperti ini nih Bu, di rumahnya Allah, di majelis ilmu, membahas ayat-ayatnya Allah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, maka jaminan dari Nabi yang pertama apa yang kita dapat? Nazalat alaihimus sakinah. Apa itu sakinah Bu? Ketenangan. Bukankah itu rezeki yang paling mahal hari ini? Dan yang kedua, wa ghasyathumur rahmah. Allah curahkan rahmat. Rahmat itu apa Ustadz? Rahmat itu kasih sayang. Bu, pada akhirnya yang paling kita butuhkan itu dirahmati sama Allah, betul? Karena yang bikin kita selamat dari neraka, yang bisa bikin kita masuk surga, yang bisa hidup kita itu penuh barokah, itu bukan amalan-amalan kita Bu. Jangan suka kepedean ya. Nih saya baca, ada satu hadis Nabi yang ingin saya bacakan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada satupun amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Terus para sahabat nanya, walau anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Nabi, wahai Rasul, wala ana, aku juga. Tapi di akhirnya dibungkus dengan sebuah kalimat, illa birahmatim minallah. Apa artinya? Kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi gini Bu, kita tuh beramal, nih ibu-ibu sholat, puasa, datang ke majelis taklim, ngaji, berbuat baik, ya. Itu tuh ngapain sih? Merayu Allah agar Allah merahmati kita. Bisa dipahami ya? Kalau amal-amal kita Bu nggak bisa ngebeli surga. Amal receh kayak gini ngebeli surga, gimana ceritanya? Surga yang sedemikian indah, terus mau kita beli gitu dengan amal-amal kita yang banyak bolong-bolongnya, ya, yang banyak rusaknya, yang banyak cacatnya.
Nggak bisa. Kita tuh beramal ngerayu Allah supaya Allah merahmati kita. Iya, makanya jangan kita bersandar sama amal. Kalau kita bersandar pada amal, Bu, itu efeknya dua-duanya nggak bagus. Yang pertama, pada saat kita lagi banyak amal, itu bisa sombong tuh. Saya ahli tahajud. Yang lain tidur semua, saya dong. Tahajud. Mana nih? Yang lain malah liburan wisata, saya dong ke majelis taklim. Hati-hati tuh. Ya. Jadi kalau kita makin banyak ibadah Bapak Ibu, terus kita malah merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain, itu saya pastikan ada yang salah. Gitu. Karena iblis juga dulunya taat banget Bu, iya kan? Tapi ketaatan itu yang bikin dia merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kalau kita bersandar pada amal, ketika kita lagi soleh-solehnya nih Bu, kita merasa bangga dengan amal kita. Tapi ketika kita lagi futur, kita putus asa. Nah itu dua-duanya gak bagus. Makanya ada sebuah kalimat yang saya suka banget dari seorang ulama namanya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Dia kakek gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini, qalilul amal ma'asyuhdil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'arru'yati taksir. Apa artinya? Amal yang sedikit tapi betul-betul disadari bahwa amal ini atas taufik Allah, atas petunjuk Allah, atas hidayah dari Allah. Lalu kita syukuri amal yang sedikit itu lebih baik daripada amal kita banyak tapi dengan itu kita malah sombong. Jadi semakin banyak beramal itu Bu, kalau setelan hatinya benar ya, kita tuh malah ya Allah makasih datang ke sini nih Bu, itu tuh bersyukur. Makasih ya Allah, Engkau berikan aku taufik untuk akhirnya tergerak melangkahkan kaki datang ke masjid. Makasih ya Allah. Bangun malam tahajud. Makasih ya Allah. Engkau berikan aku taufik. Jadi melihat amal itu dengan rasa syukur. Bukan bangga dengan amal kita sendiri. Nah itu bahaya tuh Bu. Jadi makin banyak amal tuh makin besar syukurnya. Ibadah itu general term. Ada ibadah yang mahdoh. Ibadah yang memang sudah diatur tata caranya. Dan kita gak boleh ngarang. Sholat, puasa Ramadan, ada tata caranya, umroh, haji, itu kita gak boleh ngarang. Misalnya ibu-ibu lagi semangat, saya lagi semangat Ustaz, sholat subuh 4 rakaat aja lah, gitu kan gak bisa. Gak bisa, itu namanya ibadah mahdoh, sudah ada tata caranya. Tapi ada ibadah ghair mahdoh, itu yang umum. Ibu-ibu duduk di sini, melayani suami, bapak-bapak, ngasuh istri, membahagiakan istri, ibu-ibu ngasuh anak, nulis, kuliah, sekolah, cari nafkah, itu ibadah secara umum. Dan semua itu motifnya satu, supaya Allah rahmati. Makanya Bu, salah satu doa yang betul-betul gak boleh kita lupa itu minta dirahmati sama Allah. Ada doanya, ada yang panjang, ada yang pendek. Mau yang mana? Oh, tahu saya. Kalau doa yang pendek Anda udah hafal. Doanya begini, Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Coba diulang. Sekali lagi. Apa artinya? Ya Allah sayangi aku. Bu, kalau Allah udah sayang beres Bu. Ya, kan saya udah pernah nanya ya. Ini berulang kali saya tanyakan. Saya gak pernah bosan nanyain ini supaya ibu-ibu clear pemahamannya. Kalau saya suruh bapak ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Nih, kan Allah punya sifat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha pengasih itu Ar-Rahman. Yang maha penyayang itu Ar-Rahim. Tentu kita pengen dua-duanya, itu gak usah ditanya. Tapi kalau pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta bapak ibu pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Benar. Yakin. Pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena kalau dikasih belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir, Bu? Makanya sifat Allah Ar-Rahman itu berlaku untuk semua, Bu. Ar-Rahman itu buat semua.
Mohon maaf ya, sholat nggak sholat, kafir, munafik, taat, bejat, semua dapat rahmatnya Allah. Itulah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Tapi itu umum. Yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Kan udah pernah saya bilang, ini masih aja. Bukan gitu. Gini, saya sempurnakan ya kalimatnya. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Dengarkan, jangan dipotong dulu. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Ulangi. Ayo rekam, jadiin story. Ini penting Bu, ini penting. Ini mesti kita hayati betul supaya Anda tuh nyaman menjalani hidup. Apa? Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Betul Bu? Ini saya mau nanya, ibu-ibu pernah tidak gak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Pernah? Ini kan logika sederhana aja Bu. Kalau semua yang anak mau ibu kasih, jangan-jangan Anda gak sayang tuh sama anak. Anak masih kecil, minta motor, belum cukup umur nih. Mungkin Anda mampu, kasih. Itu lagi menghancurkan anak Anda itu. Minta ini, kasih. Minta ini, kasih. Enggak. Kalau baik dikasih. Tapi kalaupun gak dikasih itu pasti karena saya. Dan ini menjadi pembuka tema kita pagi hari ini. Apa Bu tema kita pagi ini Bu? Apa sih definisi ikhlas itu? Ikhlas itu ketika sudah nggak ada harapan lagi di hati kita kecuali ngarapnya sama Allah Bu. Berharap disayang sama Allah. Ya Bu ya. Orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada harapan di hatinya kecuali hanya berharap kepada Allah. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, kita susah bahagia Bu. Bahkan ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Langsung ngangguk betul Ustaz. Itu lagi kecewa sepertinya tuh ya. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Makanya kadang-kadang Bu, kita untuk sampai ke titik kesadaran itu kita perlu patah dulu memang. Di situ baru kita sadar, kapok ya Rob berharap kepada manusia. Aku hanya berharap kepadamu saja ya Allah. Kadang-kadang mesti patah dulu. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang dulu. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Ibu, kalau hati kita belum patah, kadang-kadang dia nggak terbuka. Mesti patah dulu Bu. Begitu hati kita patah, nanti dari celah-celah patahan hati itu masuk cahaya hidayah dari Allah. Jadi ikhlas itu apa definisinya? Udah nggak ada lagi harapan di hati kita kecuali hanya berharap kepada Allah. Dari kata khalas, yakhlisu ikhlasan, tuntas, murni, bening, bersih. Gak ada motif lain kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan ini latihan seumur hidup Bu. Perjalanan mencari ikhlas itu perjalanan seumur hidup. Ini butuh latihan. Ibu, Bu, kalau yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Tidak. Jadi ini proses. Kenapa sih ikhlas itu perlu kita upayakan dan kita latih? Karena Bu, kita tuh kan hidup cuma sekali dan sebentar ya Bu ya. Kita pengen kehidupan kita yang cuma sekali dan sebentar ini jadi kehidupan yang baik. Betul?
Ibu pengen punya kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu, coba saya mau nanya sekarang. Apa sih yang paling ibu-ibu inginkan dalam hidup? Coba sebut aja sebut. Yang kepikir sebut. Sehat, bahagia, apalagi? Hah? Apa? Nggak punya utang, oke, bagus. Apalagi? Hah? Rezekinya lancar, berkah. Semua itu kalau boleh saya rangkum, itu intinya apa? Kita pengen punya kehidupan yang baik, gitu kan Bu? Bahasa Qur'annya itu hayatan thayyibah. Itu bahasa Quran kehidupan yang baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seperti apa kehidupan yang baik? Ayo jawab. Seperti apa kehidupan yang baik? Jawab. Nggak punya utang, oke, nggak apa-apa. Apalagi? Tentram, tenang, sehat, begitu? Sekarang saya perdalam lagi pertanyaannya ya. Apakah kehidupan yang baik itu artinya hidup yang tanpa masalah? Apakah kehidupan yang baik itu artinya kehidupan yang tanpa ujian? Hah? Ujian pasti ada? Nah, sekarang kita buka ayatnya ya. Silakan yang buka, yang bawa Quran atau yang di handphone juga boleh. Biar ada ngajinya nih Bu. Biar ada tilawahnya juga. Siapa yang bisa bantu saya bacakan ya? Ada mic-nya nggak nih teman-teman? Ada ya Bu ya? Yang pertama kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. Quran surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-35. Ada yang berkenan? Relawan yang mau bacain ayatnya dan terjemahnya. Silakan. Yang di belakang ada Ibu, boleh minta tolong mic-nya. Yang udah dapat? Boleh yang dekat aja nggak apa-apa. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Ayo buka semuanya ya. Silakan Bunda. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'ifatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Jadi di sini Allah katakan Bapak Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa pada akhirnya kita akan pulang. Nah, selama kita nunggu pulang ini, kalimat berikutnya, apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Bu, kita itu akan diuji dengan yang enak maupun yang gak enak. Hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Ya. Jadi kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian, karena hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Dan jangan sempitkan makna ujian, Bunda. Sejauh pengalaman saya, kadang-kadang sebagian besar dari kita itu suka menyempitkan makna ujian. Seakan-akan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Betul gak? Ayo ngaku. Kalau misalkan ibu ngomong sama saya, Ustadz atau Coach, doain ya, saya lagi diuji nih. Ujian saya berat Coach. Nah, yang Anda maksud ujian itu yang enak apa yang gak enak? Pasti yang gak enak kan? Kita tuh sering mengartikan ujian itu hanya sesuatu yang nggak enak. Padahal yang enak pun ujian, Bu. Coba sekarang saya nanya, Bu, Ibu, sakit ujian bukan? Jawab, sakit, sehat. Banyak utang? Nggak punya utang? Nggak punya uang? Punya uang? Dideketin orang, dijauhin orang, dihina,
dipuji, nggak punya suami, punya suami. Nggak punya anak, punya anak. Bapak, Pak, nggak punya istri, punya istri, Pak. Jadi Bu, hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Tapi yang menarik kata para ulama ya Bu ya, kita perlu sadar, seringkali justru, ini jarang kita sadari, justru ujian yang lebih berat itu ketika yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Seringkali ujian yang lebih berat dan banyak bikin kita lupa, yang banyak orang gak lulus, itu justru ujian dalam bentuk kemudahan, yang enak, kelapangan. Kita sering berpikir, oh sakit itu ujian Ustadz. Betul, tapi kita lupa, sehat itu juga ujian yang lebih berat. Betul gak? Buktinya apa? Lah itu pelaku maksiat Bu. Pelaku maksiat itu dalam keadaan sehat apa sakit? Kalau sakit gak bisa maksiat Bu. Ya. Jadi kita sering berpikir, wah saat kita dihina, ditinggalin orang, dikecewakan orang, difitnah, itu ujian yang berat Ustadz. Tapi kita lupa, saat kita dipuji, diakui, dikagumi, disukai, dielu-elukan, lagi di atas, demi Allah itu ujian yang lebih berat. Bikin orang lupa. Ya, hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Kita pengen punya kehidupan yang baik, betul ya? Hayatan thayyibah. Dan kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian. Tapi apapun keadaannya, mereka bisa lulus dari ujian itu. Ya, enak, gak enak, dipuji, dicaci, punya utang, gak punya utang, punya suami, gak punya suami, punya anak, gak punya anak, sehat, sakit, bagaimana dalam keadaan itu kita bisa lulus. Gitu Bu. Nah sekarang, apa ukuran lulus ujian itu? Yang itu bisa bikin kita punya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Ayat berikutnya, silakan dibuka. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Saya ulang ya. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Silakan, siapa lagi nih? Relawan yang mau bacakan ayatnya, sekaligus terjemahnya. Ada di belakang tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Lihat, Ibu, Bapak, tadi kita sudah sepakat ya, kita pengen punya kehidupan yang baik, betul? Nah, dari ayat ini kita dikasih tahu formulanya. Terus gimana coach? Gimana Ustadz supaya punya kehidupan yang baik? Di sini Allah katakan, man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Bu, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa keyword. Kehidupan yang baik itu syaratnya 2, iman, amal soleh. Iya kan? Bagaimana dalam setiap keadaan itu bisa kita konversi jadi amal soleh. Ya Bu, dalam
keadaan beriman, beramal soleh dengan sepenuh iman. Itu dikatakan kita lulus ujian. Sekarang saya mau nanya, Bu, Ibu, bisa nggak punya banyak uang bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya jadi amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Bisa nggak populer, terkenal, itu bisa bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya punya utang bisa nggak Bu bikin kehidupan kita baik? Bisa. Kalau keadaan itu kita konversi jadi iman dan amal soleh. Gimana nih, kita tidak mengutuk keadaan yang sudah terjadi, sudah kita hadapi dengan sepenuh iman dan kita niatkan jadi amal soleh. Ya. Punya suami, bisa Bu bikin kehidupan yang baik? Bisa. Syaratnya apa? Iman dan jadi jalan beramal soleh dengan sepenuh iman. Jadi ayah muda yang dirahmati Allah, bukan keadaannya. Bukan keadaannya. Kehidupan yang baik itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar diri kita, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Keadaan yang sama disikapi dengan sikap yang berbeda, itu nanti efeknya bisa beda. Makanya kata Nabi SAW, kalau bagi orang beriman itu semua urusan baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan, enggak sesuai harapan, kalau kita sikapi dengan iman, maka ujungnya jadi kebaikan. Makanya bagi orang-orang beriman itu bukan keadaannya, Bu. Yang perlu betul-betul kita sadari itu sikap kita, respon kita. Keadaannya enggak bahaya, yang bahaya itu bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu kan? Pokoknya kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Gini, ini udah pernah juga dan sering saya sampaikan. Bu, mindset orang beriman tuh begini. Kalau Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Kalau Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Jadi itu dulu. Kalau sudah terjadi, sudah, jangan diratapi. Gak boleh kita, bahkan hadisnya kan sudah sering juga kita bahas. Kata Nabi itu, untuk sesuatu yang sudah terjadi, kita gak boleh ngomong seandainya saja. Ngomong apa, Bu? Gak boleh itu. Kalau sudah terjadi, sudah, katakan apa? Qadarullah wa ma sya'afa. Tinggal kita ambil pelajaran. Apa kesalahan kita, kayaknya banyak dosa nih, ya Allah, tobati, perbaiki. Jangan suka meratapi yang sudah terjadi. Fokus kita pokoknya bagaimana keadaan ini jadi amal soleh. Nah, apa hubungannya amal soleh dengan tema kita mencari ikhlas? Bu, nggak bisa disebut satu perbuatan itu amal soleh kecuali syaratnya dua. Apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi perbuatan baik itu, Bu, itu belum bisa dikatakan sebagai amal soleh kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini. Jadi berbuat baik itu baik, tapi belum selesai. Coba sekarang saya mau nanya, Ibu, Bu, jawab. Apakah kalau kita berbuat baik kita pasti bahagia? Jawab, Bu. Belum tentu. Belum tentu. Saya kasih contoh. Ya. Suatu hari, misalnya ibu-ibu tiba-tiba terlintas aja di pikiran, saya pengen ngasih kejutan buat suami. Udah lama nih nggak ngasih kejutan sama suami. Ya, saya pengen
Apa kejutannya? Suami saya pulang kantor, saya mau masakin makanan terbaik yang paling dia suka. Ibu paling ngerti deh apa yang disukai sama suami. Dari siang udah belanja, udah masak, udah macam-macam dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Meja makan ditata sedemikian rupa. Udah mau apa bu? Kata anak muda zaman sekarang, candlelight dinner. Bukan cuman makanan yang disiapin, ada cemilan-cemilan, ada 10 ya, 11 ya. Udah tuh siap tuh. Ditungguin menanti suami pulang habis maghrib, habis isya, kok belum pulang-pulang ya? Macet kali di jalan. Nungguin tuh. Begitu suami pulang, Assalamualaikum. Ibu buka dengan penampilan terbaik gitu ya. Dengan wajah sumringah. Waalaikumsalam, selamat datang suamiku, surprise. Itu perbuatan baik gak bu? Wah itu pahalanya gede banget bu. Nyenengin suami, ya, membahagiakan suami itu gede banget tuh pahalanya. Terus Anda tunjukkan meja makan, surprise. Terus suami itu dengan wajah yang agak keheranan, agak bingung, agak lelah gitu ya. Mama kok gak bilang-bilang? Ya kalau bilang-bilang bukan surprise namanya Pak. Maaf, tadi tuh ada klien penting datang ke kantor. Jadi sebelum pulang tuh tadi Papa udah makan, udah kenyang banget. Papa juga gak capek, pusing kepalanya. Jadi izinnya Papa langsung tidur aja. Masuk kamar, tidur. Ayo, gimana rasanya? Jadi saya ulang pertanyaannya. Apakah berbuat baik itu pasti bahagia? Jawab. Belum tentu bu. Belum tentu. Nah itu syaratnya. Atau contoh bapak-bapak sudah berjuang sedemikian rupa, berusaha nyenengin istri, tapi gak dapat apresiasi ya pak ya. Karena standarnya beda. Standar TikTok yang dipakai gitu. Suka banding-bandingin, ya. Itu dia udah begitu kok kita masih begini. Saya kemarin baru ketemu bu sama pejabat. Saya kemarin dari Tasikmalaya, nggak sengaja lagi sarapan di hotel, disapa sama bapak-bapak. Ustadz, iya pak, dari mana? Dari Majalengka. Ngobrol bareng sambil sarapan. Bapak di mana aktif? Saya di KUA Ustadz, di Kementerian Agama. Oh iya pak, ada cerita apa? Dia ngomong perceraian Ustadz. Oh iya bu, kenapa? Apa sih pak penyebab orang cerai itu pak? Saya pengen nanya gitu. Dan diantaranya itu, ya, suka banding-bandingin, tidak menghargai pemberian suami. Ya banyak faktor, itu salah satunya. Ya capek kita. Gini bu, berbuat baik itu bagus. Dan rumus hidup itu memang ini kaidah kehidupan ya. Kalau kita berbuat baik, maka yang baik-baik akan datang dalam hidup kita. Coba ikuti kata-kata saya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Ayatnya apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi, Bu, itu udah kaidah hidup. Tapi berbuat baik itu ada syaratnya. Karena orang berbuat baik itu motifnya macam-macam. Betul nggak? Nih, saya punya bagan bu. Yang paling ada beberapa level orang berbuat baik. Yang paling bawah, yang paling rendah, ada orang berbuat baik karena niatnya manipulatif. Manipulatif itu apa Ustadz? Kita berbuat baik untuk menjerat orang yang saya baiki itu supaya nurut sama saya. Ada bu yang kayak begitu? Itu namanya modus. Ya. Memang gini loh, secara fitrah kita itu akan jadi budaknya kebaikan. Kita itu bu, hambanya kebaikan. Maksudnya gimana? Orang tuh coba kalau ibu-ibu ada orang berbuat baik terus sama ibu. Lama-lama ibu gimana kira-kira?
Lama-lama kita sungkan ya Bu ya. Lama-lama kita nggak enak, lama-lama kita nggak bisa ngomong tidak. Iya nggak sih Bu? Lama-lama kita bisa diatur tuh. Makanya sampai ada istilah sekarang apa tuh yang lagi ngetren di sosmed. Kalau bukan donatur jangan ngatur. Waduh. Itu artinya ada orang yang jadi donatur supaya bisa ngatur. Bisa dipahami ya? Orang berbuat baik supaya dia punya kontrol emosi atas orang yang dia baiki itu. Itu level paling rendah tuh. Namanya kebaikan yang manipulatif. Nanti level berikutnya, ini masih rendah juga nih, capek. Ini masih lelah. Jadi ikhlas itu kan dari lelah menuju lillah gitu ya. Ini masih level lelah nih. Tadi yang pertama apa? Kebaikan yang manipulatif. Yang kedua, ada orang berbuat baik supaya dapat validasi sosial. Kebaikan untuk dapat validasi sosial. Ada Bu? Saya berbuat baik supaya orang tahu saya orang baik. Betul? Saya berbuat baik supaya dianggap baik. Capek. Ya. Bahkan ada hadisnya tuh Bu. Ini hadis tentang ikhlas ya. Saya tuh kalau baca hadis ini suka langsung diem merenung gitu Bu. Hadisnya hadis sahih. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok manusia yang pertama kali Allah hisab dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Ibu tahu gak siapa? 3 kelompok itu. Ternyata itu bukan orang-orang yang pendosa besar. Bukan yang disebutkan sama Nabi di hadis ini. Bukan yang kelihatannya zolim, bukan. Tapi yang disebutkan di hadis ini justru mereka yang secara kasat mata itu sudah melakukan amal zahir yang paling mentok. Pernah tahu Bu hadis ini Bu? Siapa aja coba? 1, mereka yang berjihad terjun ke medan perang sampai gugur. Coba Bu, kalau ngomongin amal zahir Bu, ini udah paling mentok, betul gak? Dalam banyak keterangan Allah itu begitu memuliakan mereka yang syahid. Itu udah amal soleh Bu, yang paling mentok. Itu jihad. Jihad dalam arti yang kital ya, dalam arti yang perang. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Itu udah amal zahir yang paling mentok tuh Pak. 1 itu. Yang kedua, mereka yang selama hidupnya hobi banget sedekah, berbagi, berdonasi. Kita juga tahu sedekah itu amalan yang luar biasa Bu. Rasulullah itu dalam banyak keterangan membanggakan orang-orang yang memang ringan untuk berbagi. Bahkan Allah juga dalam Quran mengatakan salah satu ciri penghuni surga itu berbagi dalam keadaan lapang atau keadaan sempit. Nah yang ketiga tadi yang Ibu sebut, mereka yang ngerti agama, ahli Quran, ngajarin Quran, dakwah. Ini kayak saya gini nih Bu, ceramah, kelihatannya sih ngajak orang ke jalan Allah. Itu kan amalan yang luar biasa Bu. Tapi apa yang membuat mereka kok dilemparkan ke dalam neraka? Ibu tahu? Hah? Makanya Bu, amalan zahir itu mesti beriringan juga dengan amalan hati yang pas. Amalan zahir sampai mentok sekalipun, kalau setelan hatinya salah, itu bisa 0 nilainya di sisi Allah. Rasul menceritakan ketika di Yaumul Hisab, ditanya tuh satu-satu sama Allah. Yang pertama, kelompok yang berjihad tadi, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, aku mencari ridho-Mu ya Allah. Allah yang tahu isi hati hambanya mengatakan, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Yang kamu cari bukan aku. Yang kamu cari apa? Pujian manusia. Kamu berangkat ke medan perang supaya dianggap pemberani kan? Supaya orang kagum sama kamu, supaya orang mengenang kamu sebagai seorang pahlawan, supaya nama kamu dikenang sebagai tokoh hebat. Itu kan yang kepengen kamu cari. Dan itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah muji-muji kamu, orang-orang sudah kagum sama kamu. Maka gak ada lagi bagianmu di sini.
Naudzubillah. Dilempar Bu ke dalam neraka. Yang kedua, orang-orang yang bersedekah tadi. Ketika ditanya, apa yang kamu cari? Aku cari ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Bohong kamu. Yang kamu cari itu apresiasi dari orang. Kamu pengen dengar suara gini kan? Ibu itu Masya Allah ya. Ibu itu Masya Allah sedekahnya. Suara-suara itu kan yang pengen kamu dengar. Dan kamu udah dapat semua itu. Orang udah muji-muji kamu. Orang udah kagum sama kamu. Orang udah, kamu gak nyari ridhoku, kata Allah. Dilempar Bu ke dalam neraka. Yang ketiga sama nih Bu. Yang ketiga mereka yang berdakwah, mereka yang ceramah, mereka yang ngerti Quran, ngajarin Quran. Semoga Allah bersihkan hati kita ya Bu ya. Tadi tanya tuh, apa yang kau cari? Aku cari ridhomu ya Allah. Kadzabta. Bohong. Yang kamu cari followers. Yang kamu cari subscriber. Yang kamu cari AdSense. Yang kamu cari amplopnya kan. Naudzubillah. Makanya Bu, kita tuh perlu terus curigai diri Bu. Gini ya, rumus hidup itu, kalau sama orang lain kita gak boleh curiga Bu. Kalau sama orang lain tuh husnudzon, berbaik sangka. Tapi kalau sama diri sendiri wajib curiga. Nanya, kita kayak ngomong sama diri sendiri, namanya tuh self talk. Ayo, niat kamu apa? Saya tadi nanya, saya jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini, apa yang saya cari ya? Jadi Bu, latihan pertama ya. Latihan pertama untuk mencari ikhlas itu latihan bertanya. Latihan apa? Bertanya kepada siapa? Kepada dia. Nanyanya apa coba? Tiga pertanyaan. Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Coba diulang. Sekali lagi. Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Bu, ini pertanyaan pendek. Dan gak usah buru-buru dijawab. Karena kalau jawabannya langsung pakai lisan, kita udah tahu teorinya. Pelan-pelan, biarkan hati yang menjawab. Pokoknya kalau ibu lagi capek, atau lagi merasa sedih, lagi ngerasa kecewa, lagi ngerasa kehilangan arah, latihannya gimana? Ustadz, untuk bisa menemukan ikhlas, duduk, tarik nafas, jeda, terus tanya, wahai diri, wahai Sony, apa yang lagi kamu cari? Kamu nih ngelakuin ini semua untuk apa? Untuk siapa? Jujur aja Bu. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Dan ini menentukan. Sampai satu titik mudah-mudahan kita ketemu jawabannya. Untukmu ya Allah. Saat itulah lelah kita berubah menjadi lillah. Kita akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Bu, ini penting. Jangan sampai kita sibuk terus, tapi kita gak pernah berhenti. Istilahnya itu tafakur atau muhasabah. Ibu kalau balap mobil aja, itu ada pit stopnya. Betul Bu ya? Balap motor aja Bu, kan cepet tuh. Itu ada pit stopnya, berhenti sebentar. Ngecek semua, bannya ganti, baru jalan lagi. Dalam hidup pun begitu. Kita perlu berhenti sebentar. Makanya syariat Islam tuh luar biasa indahnya Bu. Minimal kita 5 kali sehari jeda. Ya gak Bu? Jeda tuh kayak ngingetin kita lagi sibuk dengar suara azan, jeda dulu sholat, lurusin lagi niatnya. Ya, itu penting. Jeda itu penting Bu. Akhir tahun nih jeda muhasabah. Oh iya ya, 2025 ngapain aja saya ya.
jungkir balik, ya, banting-banting tulang, peras-peras keringat. P13, tahu Bu P13? Apa P13? Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel pala pusing, pas pensiun penyakitan. Sibuk, berangkat gelap, pulang gelap. Sebentar. Wahai diri, apa yang sedang kau cari? Nyari apa sih? Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Pada akhirnya kalau manusia tubuh, kita akan dilupakan sama manusia, betul? Ada sebuah kalimat begini, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Ibu, Bu, Pak, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita, betul ya? Gak usah lama-lama Bu, 1 jam, 2 jam kita dikubur. Udah tuh Bu, orang udah ketawa-ketawa lagi, mereka udah makan lagi, udah bercanda lagi. Terus ngapain kita sibuk cari pandangan makhluk? Ibu, Pak, ini udah pernah juga saya bahas. Tapi ini berkaitan sama judul materi kita nih, mencari ikhlas. Mau tahu nggak? Latihan untuk bisa merasakan manisnya ikhlas. Oh, nggak ada yang mau, berarti nggak usah. Siapa yang mau tahu latihan untuk bisa merasakan manisnya ikhlas, angkat tangan, katakan saya. Bener nih? Dilakuin nggak? Bu, ini latihan penting. Tadi saya bilang ya, yang namanya ikhlas, ridho, lapang dada, itu butuh latihan. Itu bukan tombol sekali pencet. Nggak mungkin ibu-ibu habis ikut kajian pulang langsung solehah gitu misalnya, langsung ikhlas, enggak. Kan saya udah pernah bilang, proses belajar itu ada 3 tahap minimal. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu itu apa? Teori. Betul ya? Nah, memang itu pintu gerbangnya. Kalau kita nggak tahu, apa yang mau kita amalkan? Makanya kenapa kita harus ngaji, datang ke majelis taklim. Itu minimal kita tahu dulu. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Saya udah tahu, saya. Ya tahu sih. Tapi tahu belum tentu mau. Kalau ilmu itu berkah, apa-apa yang kita tahu menghujam ke dalam jiwa, menggugah kita, berubah jadi mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Ibu-ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Makanya kan kita sering dengar ya Bu ya, ini mohon maaf, saya agak belok sedikit, tapi ini penting untuk saya sampaikan. Saya sering dengar itu curhatan dari seorang suami atau sebaliknya dari seorang istri. Curhatannya begini, Ustaz, maaf ya Ustaz, maaf. Kenapa Pak? Istri saya tuh Ustaz, rajin banget ikut majelis taklim Ustaz. Seminggu sekali Ustaz, seragamnya ganti-ganti Ustaz. Maaf ya Ustaz ya, maaf. Kelakuannya gak ada yang berubah. Atau sebaliknya sama, suami saya Ustadz, dia menceramah, hafal banyak ayat, tapi kok gitu ya Ustadz kelakuannya? Nah, karena orang yang tahu itu belum tentu mampu. Ya, kalau teori mah udah khatam, ini udah khatam semua kan teorinya ya Bu ya. Ibu tahu teori sabar? Hafal kita dalilnya. Anak kita kan malam-malam, Mah, Umi, belajar yuk, temenin kakak. Iya nak, nanti nak ya, habis isya ya nak ya. Nanti ya nak, udah sholat isya nih. Nih ayo belajar, udah sholat isya. Iya bentar lagi nak, bentar lagi. Sambil scrolling aja terus. Bentar lagi nak. Mama, Umi kakak ngantuk, kapan belajarnya? Sabar nak, sabar. Kamu tahu nggak? Innallaha ma'as sabirin. Hafal dalilnya Bu.
Siapa yang gak sabar itu? Kok mama marah sih? Siapa yang marah? La takdob walakal jannah. Tahu dalilnya, Bu. Tapi gak mampu dia. Nah, maksud saya apa? Mengubah dari tahu mau menjadi mampu. Itu cuma satu jalannya, Bu. Gak ada jalan yang lain. Apa jalannya, Ustaz? Latihan. Coba diulang, apa? Latihan itu bahasa ulamanya itu riyadhah, mujahadah. Nah, untuk bisa ikhlas itu nggak langsung bisa, Bu. Butuh latihan. Jadi nggak cukup cuma dengerin ceramah langsung ikhlas. Sama kayak begini, fisik aja, Bu, mesti dilatih, betul kan? Ibu nonton di YouTube nih, orang lagi nge-gym, orang lagi olahraga. Ibu nonton aja. Bapak nonton aja nih, nonton aja. Rebahan lagi nontonnya. Begitu selesai, matiin YouTube-nya, tiba-tiba otot Anda jadi. Begitu nggak? Anda langsung sehat. Enggak, butuh dilatih. Nah, sama, untuk ikhlas juga itu latihan. Mau tau nggak latihannya? Untuk merasakan manisnya ikhlas, terutama dalam konteks ini ya, dalam konteks supaya kita nggak sibuk dengan validasi orang. Perbanyak amal-amal rahasia. Gini, saya disclaimer dulu nih, jangan sampai ibu salah paham nih. Tidak semua amal itu harus rahasia. Ada amal-amal yang justru perlu nampak, betul? Itu syiar. Apalagi amal-amal yang wajib. Kalau amal-amal wajib, itu memang sunnahnya ditampakkan, Bu. Sholat berjamaah, kan terang-terangan, betul gak? Azan itu keras. Jalan ke masjid, tampakkan. Mau kemana, Pak? Mau sholat di masjid, gak apa-apa. Iya. Itu syiar. Ibadah haji, haji wajib, kabarkan. Tetangga, saudara, bikin walimatus safar. Mohon doa Bapak Ibu, saya mau berangkat haji. Gak apa-apa. Itu syiar. Ya. Sedekah pun kadang-kadang harus ada yang nampak, betul Bu? Supaya jadi syiar. Ada yang perlu kita posting, ada juga. Nggak apa-apa itu. Ya, para sahabat juga sedekahnya ada yang terang-terangan. Kenapa kita tahu sekarang riwayatnya? Umar bin Khattab sedekah sekian, Abu Bakar sedekah sekian, Abdurrahman bin Auf sedekah sekian. Karena mereka sedekah terang-terangan, dilihat orang, tercatat dalam riwayat sampai kepada kita. Ada yang perlu terang-terangan, Bu, Pak. Tapi di samping itu, kalau kita betul-betul pengen latihan, Bu, latihan untuk merasakan manisnya ikhlas, milikilah amal-amal rahasia. Ya. Contoh nih ya. Saya sering kasih contoh begini. Ini bentar lagi bulan Ramadan nih Bapak Ibu. Biasanya kalau bulan Ramadan banyak yang bikin santunan anak yatim, betul? Ibu bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus nggak? Bagus. Undang tetangga, undang keluarga, undang 100 anak yatim. Bahagiakan mereka, kasih bingkisan, kasih amplop, foto, posting. Gak apa-apa, itu bagus. Tapi di samping itu, diam-diam Anda mampir ke sebuah panti yatim yang di situ nggak ada yang kenal Anda. Gak ada yang kenal Anda. Jangan yang di Cibubur, Bu. Kenal semua mungkin sama Anda. Agak jauh gitu ya. Gak ada yang kenal Anda. Tapi di situ yang Anda berikan lebih banyak daripada apa yang nampak. Yang kelihatan sedekahnya puluhan juta. Tapi yang gak kelihatan ratusan juta. Di situ Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Anda gak butuh lagi diketahui orang. Anda gak butuh lagi dilihat orang. Ya Bu, cobain mulai dari yang kecil-kecil Bu. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Ya, ada ngasih hadiah apa gitu ya, gak usah pakai nama. Atau Anda tahu teman lagi
berobat ke rumah sakit, Anda tahu dia lagi kesulitan uang, Anda utus orang aja, coba cari atas nama pasien ini, tanya berapa tagihannya. Kaget kan, siapa yang bayarin? Ada Bu, hamba Allah. Ya, jadi Bu, itu yang kedua tuh, hati-hati kebaikan yang nyari validasi. Kita baru akan merasakan manisnya ikhlas kalau betul-betul lillah. Bahkan kata Allah dalam Quran, orang-orang yang ikhlas itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Dia udah puas dengan balasan dari Allah. Termasuk Bu sama orang-orang dekat, mohon maaf ya, sama anak, sama pasangan. Bu, sama anak, berikan yang terbaik. Nggak usah berharap anak balas budi. Udah cukup. Ya. Kalau kita mau pamrih-pamrihnya sama Allah aja. Kan udah hafal lagunya ya? Gimana lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih adik-adik sekalian. Bu, itu latihan yang pertama. Latihan apa? Bertanya. Betul? Nanya apa? Apa pertanyaannya apa saja? Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Cari apa? Ibu, ini pertanyaan untuk memperjelas sebetulnya titik tuju kita tuh mau kemana sih? Gini Bu, orang itu akan mampu menikmati proses seberat apapun kalau titik tujunya clear. Ya Bu ya. Contoh, di sini ada yang suka naik gunung nggak? Yang dulu mungkin waktu kuliah mahasiswa pencinta alam gitu. Ibu naik gunung itu kira-kira enak apa nggak enak Bu sebetulnya? Kan nggak enak ya Bu ya, berat. Ada temen saya tuh hobi banget naik gunung. Saya termasuk yang nggak suka ya. Tapi ada teman saya bawa tas gede, nanjak. Saya nanya, kamu ngapain sih? Dia menikmati banget. Dia bilang begini, Mas Sony, aduh susah dijelasin Mas. Kalau kita udah sampai puncak, itu kebayar semua Mas. Ada kenikmatan yang gimana gitu. Jadi ketika tujuan dia jelas, dia bisa menikmati perjalanannya, betul nggak? Walaupun susah, dia bisa menikmati. Kenapa? Dia punya tujuan yang jelas. Betul Bu? Poin saya, begitu kita punya tujuan yang clear, prosesnya seenggak enak apapun kita enjoy. Betul? Bagaimana kira-kira kalau orang yang tujuannya Allah? Ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidupku, enak atau gak enak, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dijunjung, kadang dibanting, kadang didekati orang, kadang dijauhi orang, kadang sehat, kadang sakit, kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Asalkan dengan ini Engkau ampuni aku ya Allah. Asalkan dengan ini Engkau sayangi aku ya Allah. Asalkan ini bisa menjadi jalan surgaku ya Allah. Aku baik-baik saja. Aku ridho ya Allah. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Anda lihat, inilah kedalaman makna dari ikhlas. Orang yang ikhlas, dia mudah ridho. Dan kalau dia ridho Bu, Allah pun ridho kepadanya. Makanya rumusnya gimana? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mangga ya Allah. Namanya hidup itu Bu, kita akan dapat gilirannya. Pasti ada waktunya gak enak, ada waktunya berat, ada waktunya sempit. Nah orang kalau punya tujuan kepengen disayang sama Allah, aku baik-baik saja ya Allah. Asal dengan ini Engkau sayangi aku ya Allah. Makanya Bu, saya tuh kalau jadi pembimbing umroh ya Bu ya, saya kalau bimbing haji, bimbing umroh, itu saya suka nanya Bu sama para jamaah, ada yang mau berangkat bareng? Amin aja dulu, amin. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng.
Bapak Ibu di sini semua diundang merasakan wukuf di Arafah insya Allah. Saya tuh Bu kalau lagi bimbing jamaah, saya suka nanya, saya suka punya kuis. Biasanya menjelang pulang ke Indonesia ya, udah mau tawaf wada, udah mau meninggalkan Masjidil Haram. Saya nanya gini sama jamaah, gimana Bapak Ibu, seneng gak? Aduh seneng banget Ustadz, ya Allah pengen balik lagi. Gimana Bu, udah doa apa aja? Banyak Ustadz. Saya boleh nanya gak satu? Apa Ustadz? Udah belum Bapak Ibu secara khusus doanya itu minta disayang sama Allah? Belum Ustadz. Boleh gak Bu saya kasih tugas satu aja? Nih hari terakhir di Mekah saya bilang, nanti ketika Ibu tawaf sunnah atau ketika sholat menghadap Ka'bah, satu aja yang diminta. Apa? Ya Allah, sayangi aku. Ya Arhamar Rahimin, irham. Sebetulnya ada doa yang panjang Bu. Doa yang panjang begini, saya suka banget. Doanya indah Bu. Ini agak panjang, tapi indah banget. Kalau perlu Ibu hafalin. Mau direkam? Rekam ya? Saya sangat terus terang, sejujurnya Bu ya. Ini doa, salah satu doa yang paling saya suka. Dari insya Allah ya Bu, dari sejak saya tahu doa ini sampai sekarang, insya Allah setiap habis sholat saya selalu baca. Kalaupun saya lagi buru-buru, misalnya habis selesai sholat saya nggak sempet zikir-zikir macem-macem, minimal saya baca doa ini. Terus terang ini doa saya suka banget Bu. Ini doa indah banget. Doanya begini Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Agak panjang memang, tapi ini indah banget. Saya artikan ya. Yang pertama begini Bu, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku andalkan, lebih aku harapkan dibandingkan amal-amalku. Dan sungguh ya Allah, rahmatmu pasti jauh lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Lanjutannya, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani. Apa artinya? Ya Allah, kalau aku bercermin, kalau aku ngaca, kalau aku jujur, aku nih kayaknya gak pantas untuk bisa menggapai rahmatmu ya Allah. Beneran gak pantas. Dosaku banyak, amalku receh, kok kayaknya aku gak pantas ya Allah untuk bisa menggapai rahmatmu. Tapi ya Allah, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Karena aku yakin rahmatmu maha luas melebihi segala sesuatu. Ibarat kita mau gapai rahmat Allah nih Bu, kalau analogi dari guru saya begini, Ibu kalau berdiri di bawah pohon mangga, kita mungkin nggak sampai tuh Bu ya. Kayaknya aku nggak bisa ya Allah untuk bisa menggapai rahmatmu. Amalku receh begini, tapi aku yakin rahmatmu akan bisa menggapaiku. Makanya ada satu nasyid tuh yang saya suka banget tuh. Nasyidnya begini. Allah, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Dosa kita mungkin menggunung tinggi Bu, tapi rahmatnya Allah melangit luas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Makanya jangan kau putus asa. Kalau dalam ayat Quran itu,
La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau ada doa yang paling penting, Bu, doa minta dirahmati Allah, minta disayang sama Allah, minta diampuni sama Allah. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, seandainya begitu banyak keinginanmu, nih ibu banyak keinginan ya Bu ya. Tadi itu apa? Pengen lunas utang, pengen apa lagi? Pengen ini, pengen itu, pengen punya ini ya Allah, pengen macam-macam. Saking banyaknya yang Anda inginkan, sampai Anda bingung mau minta apa. Kata Imam Al-Ghazali, ini kata Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, sudah jadikan saja seluruh doamu istighfar. Minta ampun, minta disayang sama Allah. Nih doa pendeknya nih Bu, doa pendeknya. Insya Allah gampang dihafal. Rabbighfir warham. Coba diulang. Langsung hafal kan? Coba gimana? Rabbighfir. Gini lanjutannya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kalau ibu lagi penuh banget dada, lagi sempit banget dada, lagi sesek banget dada, dan ibu ingin menemukan keikhlasan dalam keadaan itu, duduk terus minta, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, jadikan keadaan ini membuat engkau mengampuni aku, membuat engkau merahmati aku. Oke Bu, asal engkau ampuni aku ya Allah, asal engkau rahmati aku ya Allah, aku gak apa-apa, aku baik-baik saja ya Allah. Ibu mau latihan gak? Mau latihan gak? Coba ayo duduk yang nyaman, kita sambil doa ya Bu ya. Nanti ini doa latihan. Ibu kalau bisa duduknya agak tegak. Duduknya agak tegak. Boleh ibu tangannya diangkat. Sebagaimana orang berdoa. Ibu, Pak, majelis ilmu itu mustajab. Hadirkan hatinya. Sebelum kita berdoa, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan hal-hal apa sih yang sejujurnya belakangan waktu ini bikin Ibu berat. Saya nggak tahu cerita Anda, tapi namanya hidup, saya yakin ada beberapa hal yang mungkin bikin kita kehilangan kedamaian. Mungkin ada pernah kehilangan sesuatu. Ada sebuah keadaan yang cukup menyesakkan dada. Coba hadirkan itu semua Bu, Pak. Masalah-masalah Anda mungkin. Hadirkan Bu. Lalu katakan, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, hamba ridho. Asalkan dengan ini Engkau ampuni aku ya Allah. Asalkan dengan keadaan ini Engkau rahmati aku ya Allah. Engkau sayangi aku ya Allah. Hamba ridho. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sayangi aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Dengan keadaan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu Bu. Latihannya begitu. Pokoknya kalau Bapak Ibu lagi ngerasa berat, apapun judulnya ya, langsung kita konversi.
menjadi doa minta diampuni dan minta disayangi. Ya. Satu, latihan bertanya. Terakhir yang kedua, latihan melepas rasa memiliki. Jadi untuk bisa menemukan ikhlas, latihan berikutnya itu latihan melepas rasa memiliki. Bu, kita tuh yang bikin kita menderita, yang bikin kita sulit untuk menemukan keikhlasan, menemukan kelapangan dada, kedamaian pikiran. Itu karena kita merasa memiliki. Ibu tahu kapan awal mula penderitaan? Awal mula penderitaan itu sejak kita merasa memiliki. Orang yang sedih terlalu dalam ketika kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi padahal Allah gak pernah ngasih kita hak milik, Bu. Allah hanya ngasih kita hak guna pakai, titipan untuk kita konversi jadi amal soleh. Dan semakin kita melekat dengan sesuatu, semakin kita genggam sesuatu yang itu sejatinya hanyalah titipan dari Allah, kita akan semakin menderita. Orang yang takut kehilangan hanyalah orang yang merasa memiliki. Ibu, saya sering kasih analogi ya, saya punya 2 tangan nih. Yang satu saya kasih tisu basah. Tahu tisu basah, Bu? Nempel kan dia? Yang satu solatip. Solatip yang agak tebal gitu, Bu. Nempel dua-duanya ya. Terus tarik. Zrek, mana yang sakit? Kenapa? Karena lekat. Ibu tahu nggak ciri kita melekat dengan sesuatu? Melekat itu bukan nempel secara fisik ya, tapi nempel secara batin. Kita tuh suka melekat sama jabatan. Makanya sampai ada istilah namanya post power syndrome. Apa itu post power syndrome? Seseorang pernah punya power, kan itu nggak selamanya ya, Bu. Ketika power itu hilang, dia kayak orang linglung, kayak orang bingung, kayak orang kehilangan jati dirinya karena dia melekatkan itu. Ada yang orang nempel keinginan, ketika keinginannya nggak kesampaian, kayak orang bingung, kayak orang linglung. Menempelkan harta. Nah, ciri kita melekat dengan sesuatu, ketika sesuatu itu lepas, ketika sesuatu itu hilang, ada perasaan sakit yang teramat sangat. Dan naudzubillah ya, Bu, kata para ulama, kemelekatan yang paling ngeri itu kemelekatan dengan hidup di dunia. Ada orang yang melekat dengan kehidupan dunia sampai dia kalau bisa 1000 tahun lah hidupnya gitu. Gak mau, tidak menginginkan kehidupan akhirat. Kata para ulama, Bu, naudzubillah ya, Bu, ya, semoga Allah jaga kita. Orang yang kayak begitu sakaratul mautnya sakit banget, karena ruhnya itu mencengkram jasad. Dia gak mau pergi ya. Jadi melepas rasa memiliki. Makanya saya tuh dari dulu diajarin sama guru-guru saya. Ibu, coba ini boleh dipraktekin ya. Kalau kita lagi dititipin sesuatu, misalnya ada masanya mungkin kita punya ini, punya itu, punya mobil, punya tanah, punya rumah, lagi punya banyak. Saya diajarin sama guru saya, bilang sama keluarga kamu. Saya bilang tuh, Bu, sama anak-anak saya, sama istri saya bilang, "Nak, ini perlu kamu pahami ya. Ini bukan punya Abi. Hakikatnya ini titipan dari Allah. Suatu hari dia akan lepas. Jadi kalau waktunya lepas, yang enteng. Jangan suka menggenggam terlalu erat. Itu yang bikin pedih. Alirkan aja. Ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Ada waktunya nerima, ada waktunya lepas. Betul? Bu, seperti napas loh, Bu. Spirit napas itu luar biasa. Napas itu guru keikhlasan. Napas itu gurunya ikhlas. Bu, ketika kita bernapas minimal ada 3 proses tuh. Menerima, menahan sebentar, melepaskan. Gitu kan? Ibu bisa nahan terus? Tahan terus, Bu. Ayo coba tarik nafas. 1, 2, 3, agak dalam. Tahan sebentar. Hembuskan sambil mengucap Alhamdulillah. Enak, Bu. Kita akan enak kalau itu 3 spirit kehidupan. Ada waktunya nerima, ada waktunya kita menahan, dan gak lama itu. Ada waktunya kita mesti melepas. Ya, Bu, ya. Jangan suka menggenggam sesuatu terlalu erat. Enggak, Bu. Ya.
Ini penting. Makanya kalau bahkan guru saya ngajarin begini, kalau perlu kamu akad sama semua yang sekarang kamu rasa milikmu. Apa itu? Akadnya begini, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan aku biarkan engkau merebut perasaanku terlalu jauh dan merenggut perhatianku terlalu dalam. Ya. Jadi latihan melepas kemelekatan. Mau tahu latihannya? Mau tahu nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya nggak kasih. Bentar, siap praktek deh. Bu, salah satu latihan melepas kemelekatan. Ada satu konsep yang kami di komunitas kami itu menyebutnya batas getar atas. Coba diulang, apa? Apa itu Ustaz, batas getar atas? Gini Bu, gampangnya latihan untuk melepas kemelekatan itu, cobalah Bu, sesekali saja Anda berikan sesuatu yang bergetar di jalan Allah. Ini berapa nih umur kita sekarang? 30, 40, 50, 60 mungkin. Pernah gak sih seumur hidup kita tuh ngasih sesuatu yang betul-betul getar gitu Bu. Mohon maaf ya, bukan sedekah biasa. Kalau sedekah mah Anda udah biasa, saya yakin. Ini wajah solehah semua ini insya Allah ya. Kalau untuk urusan sedekah, saya mah gak ragu Bu. Insya Allah, apalagi udah sering ke majelis taklim begini mah. Orang-orang Indonesia itu kalau untuk urusan donasi, juara lah sudah. Ya, Aceh, Sumatera ya, langsung bergerak. Bahkan ada penelitiannya tuh orang Indonesia, Muslim Indonesia ya khususnya, itu paling pemurah. Kalau udah ke Palestina, udah apa. Jadi kalau sedekah udah biasa. Tapi ini lebih dalam lagi. Apa? Yang Anda berikan itu sesuatu yang berat gitu. Nah, itu latihan melepas kemelekatan. Dalilnya itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Apa coba? Apa yang sangat Anda cintai? Coba Bu, tes. Anda akan merasa kelegaan yang luar biasa. Serius saya. Saya juga ngomong buat diri sendiri nih Bu. Ya. Jadi ini upaya kita dan Allah tahu tuh betapa kita sedang berjuang untuk melepaskan segala rasa. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa Bu? Mencari kelas latihannya? Latihan? Bertanya. Nanya apa? Cari apa? Untuk siapa? Cari apa? Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Gitu ya. Kita sadari jangan-jangan untuk validasi manusia nih. Na'udzubillah. Makanya tadi pakai amal rahasia. Lalu yang kedua, latihan melepas kemelekatan. Jadi di antara ciri orang punya mental kaya itu Bu, ringan. Dia tuh nggak takut kekurangan gitu. Ya. Untuk berbagi tuh ringan. Karena dia nggak merasa memiliki. Wong ini juga titipan kok dari Allah. Dan yang ketiga, supaya tiga ya terakhir, untuk bisa menemukan ikhlas, latihan berbaik sangka. Apa Bunda? Dalam keadaan seberat apapun, yang mungkin pada saat itu kita belum ngerti ini maksudnya apa ya Allah. Tapi katakan dalam hati, ya Rob, apapun keadaannya, hamba hanya ingin berbaik sangka padamu. Bahwa dalam keadaan sesulit apapun itu pasti ada kemudahan dan karunia Allah yang beriringan dengannya. Jadi dalam keadaan seberat apapun kita tidak tenggelam dalam keluh kesah. Karena pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Tapi masalahnya Bu, kita tuh sering berkeluh kesah, sering buru-buru mengambil kesimpulan. Ya.
Ada sebuah cerita nih Bu, ini sebagai penutup ya. Cerita tentang berbaik sangka. Ini kisah imajiner Bu, tapi ini maknanya dalam banget. Dulu waktu saya nyantri, saya dapat ini dari seorang ustadz, yang itu sampai sekarang berkesan banget tentang baik sangka. Gimana ceritanya ustadz? Ada seorang raja Bu, di sebuah kerajaan, yang punya hobi berburu. Apa hobinya Bu? Berburu. Pokoknya dia setiap hari itu harus berburu, hobi banget. Berburunya gimana? Ya dia naik kuda, dia bawa panah, pokoknya masuk ke hutan, memburu hewan. Begitu dapat, dia panah, rusa, kadang-kadang bahkan hewan buas gitu ya. Begitu kena panah, mati hewannya, dia bawa ke istana, dia koleksi, kulitnya jadi jaket, kepalanya dia pajang. Pokoknya hobi banget berburu. Nah diceritakan Bu, sang raja ini punya seorang pengawal. Pengawal raja ini pengawal kesayangan. Orangnya lugu, orangnya polos. Saking lugunya, saking polosnya, si pengawal ini dapat julukan dari warga kerajaan. Julukannya apa? Pengawal husnudzon. Apa julukannya Bu? Kenapa kok sampai dapat julukan kayak gitu Ustadz? Karena dia itu punya ciri khas Bu. Ciri khasnya satu, dia itu kalau tertimpa kejadian apapun, melihat apapun, itu responnya selalu sama. Responnya apa? Ini pasti yang terbaik dari Allah gitu. Apapun, ini pasti yang terbaik dari Allah. Contoh, dia lagi masakin raja nih, tiba-tiba matanya kena minyak panas. Ini pasti yang terbaik dari Allah. Dia lagi jalan, tiba-tiba kakinya tersandung, terkilir, jatuh, kubrak. Aduh, ini pasti yang terbaik dari Allah. Pokoknya ngelihat apapun responnya selalu sama. Dan ini pengawal kesayangan raja Bu. Kemana-mana raja kalau berburu pasti ngajak dia. Sampai suatu hari, seperti hari-hari biasa, sang raja berburu berdua bersama pengawalnya. Tapi pada hari itu Bu, di luar dugaan, hewan buruan sang raja sangat buas. Mungkin supaya mudah dibayangkan seperti serigala gitu ya Bu ya. Begitu raja bidik, pakai panah, set, meleset. Begitu meleset, hewannya itu bukannya kabur, tapi malah ngamuk, menyerang. Hewan itu mencari dari mana sumber panah, ketemu, dia berlari Bu, menerkam sang raja. Terjadi kemelut Bu. Sang raja mau diterkam, ditahan dengan tangannya, set. Tidak terelakkan Bu, 2 ruas jari sang raja putus. Berdarah, walaupun berhasil dibunuh serigala itu akhirnya. Tapi 2 ruas jari sang raja putus. Darah memancar, teriak sang raja. Tangan saya, ini musibah, ini musibah. Kira-kira apa kata pengawalnya Bu? Apa kata pengawalnya? Raja, ini yang terbaik dari Allah. Sang raja marah, kurang ajar kamu. Kamu bilang apa? Kurang ajar kamu. Kamu lihat, ini tangan kanan, ini tangan kanan. Ini musibah ini. Raja, ini yang terbaik dari Allah. Rajanya marah Bu, dibawa ke istana, penjarakan dia. Masuk penjara Bu, begitu masuk penjara ngomong gimana? Ini yang terbaik dari Allah. Istiqomah ya. Pengawal singkat cerita di penjara. Sang raja dirawat oleh dokter, oleh tabib kerajaan. Kata dokter, raja kamu istirahat dulu lah, paling tidak beberapa hari. Jangan berburu dulu sampai kamu pulih. Tapi rajanya kan namanya hobi ya Bu ya. Enggak, saya enggak apa-apa kok. Saya masih bisa berburu. Tapi gimana? Ya udah, gini aja solusinya. Saya tetap berburu, tapi nggak usah jauh-jauh lah. Deket-deket aja di sekitar istana. Kata dokter, ya udahlah, terserah raja. Keesokan harinya Bu, raja berburu lagi. Tapi kali ini berburunya sendirian. Kenapa sendirian? Kenapa sendirian? Pengawal kesayangannya di penjara. Dan niatnya nggak jauh-jauh. Deket-deket aja lah. Tapi bukan namanya orang hobi itu lupa diri, lupa waktu, keasikan, ngejar hewan, kejauhan.
melewati batas pengawalan, masuk ke hutan. Ternyata di hutan, Bu, sang raja ditangkap oleh kaum primitif yang masih menyembah dewa. Terjebak, Bu, lewat jaring-jaring gitu ya. Ditangkap, Bu, dibawa sang raja ke markas mereka di tengah hutan itu, kaum primitif. Diikat sang raja di sebuah tiang. Pengen diapain, Bu? Pengen dipenggal, disembelih, dipersembahkan buat dewa-dewa mereka. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari Idul Kurbannya mereka gitu ya. Oh, sang raja ketakutan. Tidak. Begitu, wah, terjadi upacara adat, Bu. Upacara adat, bakar api unggun. Sebelum dieksekusi, sang raja dulu cek and recheck, melihat tumbalnya. Si kepala sukunya, Bu, cek and recheck, melihat tumbalnya itu. Dan dia ngeceknya berdua sama ulama fikih mereka gitu ya. Begitu dilepaskan dari ikatan, ternyata, Bu, tangan sang raja apa? 2 ruas jarinya kan cacat. Langsung marah-marah si kepala sukunya. Wah, tidak bisa ini. Ini menurut kaidah fikih mereka gitu ya. Ini nggak boleh, ini nggak memenuhi syarat untuk jadi kurban. Enggak, marah, kalian nggak becus nyari persembahan buat dewa. Ini nggak bisa. Bebaskan dia, cari yang lain. Dibebaskan, Bu, sang raja. Sambil menatap tangannya, dia berkata, benar kata pengawal saya. Ini yang terbaik dari Allah. Saya baru ngerti sekarang. Sang raja menangis, Bu, menemukan hikmah yang luar biasa. Dia berjalan gontai menuju kerajaan. Begitu sampai kerajaan, mana pengawal saya? Bebaskan dia. Suruh menghadap ke saya. Dibebasin, Bu, pengawalnya berjalan santai. Menghadap sang raja. Begitu sampai depan raja, cerita sang raja. Pengawal, kamu benar. Ini yang terbaik dari Allah. Tadi saya begini. Apa kata pengawalnya? Iya raja, ini yang terbaik dari Allah. Tapi saya masih penasaran. Kenapa kamu masuk penjara, kamu bilang itu yang terbaik dari Allah? Ayo, kenapa? Kata pengawalnya, iya jelas raja. Kalau saya nggak di penjara, raja pasti ngajak saya barusan. Betul? Dan besar kemungkinan kita berdua tertangkap raja. Begitu kita berdua tertangkap, raja tangannya cacat, saya lengkap. Nah, ini aja penggantinya. Saya di penjara itu yang terbaik dari Allah, raja. Bu, sudah. Kalau kata guru saya, kita tuh nggak tahu yang kejadian dalam hidup kita ini musibah atau bukan, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah berbaik sangka kepada Allah. Jadi, Bu, kalau kata Sayyidina Ali, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Ya, suatu hari kita kecelakaan, patah. Ini musibah ini. Saya ada seorang alumni, Bu, ini kisah nyata. Saya punya alumni di Purwokerto. Kakinya itu, Bu, diamputasi gara-gara kecelakaan kerja. Terakhir kali saya ketemu sama dia masih normal. Suatu hari saya ke Purwokerto, beliau datang di kelas saya, ternyata udah pakai kaki palsu. Terus dia nyapa saya sambil berjalan pincang. Ustaz Sony, apa kabar? Sehat, Pak. Kenapa kakinya? Kecelakaan kerja, Ustaz. Dipotong. Ya Allah, kan seperti yang Ustaz Sony katakan. Saya nggak tahu ini musibah atau bukan, Ustaz. Tapi saya hanya mau berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ya Ustaz, kaki saya ke surga duluan. Saya nangis dulu. Ditipu orang, miliaran. Ini musibah ini.
Saya nggak tahu ini musibah atau bukan. Tapi yang mau saya lakukan hanyalah berbaik sangka kepada Allah. Masalahnya Bu, kita tuh sering menghakimi keadaan tanpa berupaya berbaik sangka dulu. Mudah-mudahan ya Bu, kita jauh dari keluh kesah. Amin. Istighfar dulu yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Yuk kita angkat tangan kita doa bareng. Ibu-ibu sekalian, Bapak juga, saya sering sampaikan doa di majelis ilmu itu luar biasa. Insya Allah ini saat-saat mustajab. Hadirkan hatinya. Astagfirullah, astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barika ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Ya Allah, Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Maka ya Rabb, kabulkan doa kami. Catatkan ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini menjadi hamba-hamba yang Kau cintai. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, ya Allah, mudahkan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, pulihkan lahir batinnya ya Allah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh, solehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, undang kami semua yang ada di sini untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Untuk bisa merasakan sujud langsung di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Duduk bersimpuh di masjid Nabi-Mu bersama orang-orang yang kami cintai pada waktu yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran Anda lagi ingat apa? Anda lagi punya hajat apa? Anda lagi punya masalah apa yang Anda rasa butuh ditolong sama Allah? Ayo minta sekarang. Saya aminkan. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu minta dikasih hati yang ikhlas, hati yang bersih, dada yang lapang. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Rabb, kami semua pendosa ya Allah. Berikan kami kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tuntun sisa umur kami dalam ketaatan. Hati kami masih terbolak-balik ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong silakan dengan kanan kirinya bersalaman, ucapkan terima kasih, ucapkan minta maaf, dan saling mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa jadi saudara sehidup sesurga insya Allah.